warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Jumpa lagi dengan Ibu Adrawati, guru SMP Negeri 2 Mandau pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ananda, dalam kegiatan belajar mengajar saat ini kita memang tidak bisa bertatap muka karena situasi dan kondisi kita dalam masa pandemi. Tetapi Ananda tidak menyurutkan langkah dan semangat kita untuk tetap belajar. Semangat Ananda, tetap semangat. Ananda, sebelum kita mulai belajar, kembali Ibu ingatkan, jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, cuci tangan setiap melakukan aktivitas, jangan lupa gunakan masker kemanapun Ananda pergi. Baiklah Ananda, materi kita hari ini, kita akan membahas tema teks persuasi. Sedangkan subtema kita adalah menelaah struktur teks persuasi. Untuk lebih lanjut Ananda, dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Ananda, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang Ananda peroleh hari ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada teks persuasif mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks persuasi. Begitu juga dengan ciri-cirinya. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu teks persuasi? Iya, Ananda. Teks persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada orang lain atau pendengar yang tujuannya mengajak orang untuk berbuat sesuai dengan pemikiran si penulis. Nah, tentu harus menyertakan argumen-argumen yang tepat agar orang mau menerima atau terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Baiklah Ananda, seperti yang Ibu sampaikan di awal bahwasanya hari ini kita juga akan membahas teks persuasi, tetapi subtemanya berbeda. Subtemanya adalah menelaah struktur dari teks persuasi. Ananda, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan struktur dari teks persuasi. Yang kedua Ananda dapat menentukan struktur teks persuasi yang Ananda baca nantinya. Nah, yang ketiga Ananda, diharapkan Ananda dapat menelaah struktur teks persuasi yang Ananda baca ataupun Ananda dengar. Nah, sudah siap Ananda untuk materi kita hari ini? Tetap semangat. Baiklah Ananda, kita masuk kepada materi. Ananda, struktur dari teks persuasi itu ada 4. Apa saja yang 4 itu Ananda? Nah, Ananda perhatikan berikut ini. Yang pertama Ananda, struktur yang pertama disebut dengan pengenalan isu. Atau orang juga menyebut dengan alinea pembuka. Nah, ini merupakan pengantar dari masalah atau isu yang kita angkat dari sebuah teks yang akan kita bicarakan. Ananda, struktur teks persuasi yang kedua itu adalah rangkaian argumen. Nah, dalam rangkaian argumen ini berisi pendapat-pendapat tentang isu yang kita bicarakan atau isu yang kita angkat. Isu itu maksudnya masalah yang akan kita bicarakan. Ananda, yang ketiga Ananda, ada namanya pernyataan ajakan. Nah, bagian yang ketiga inilah yang merupakan inti dari struktur teks persuasi. Mengapa Ananda? Karena di dalamnya berisi ajakan-ajakan dari si penulis kepada si pembaca ataupun pendengar. Tentu dengan menggunakan bahasa yang semenarik mungkin supaya si pendengar,
tertarik dengan apa yang disampaikan. Begitu juga dengan si pembaca. Nah, Ananda, yang keempat, struktur dari teks persuasi yang keempat itu adalah penegasan kembali. Nah, pada penegasan kembali ini biasanya ditandai dengan kata demikianlah, oleh karena itu. Nah, itu Ananda ada 4 dari struktur teks persuasi. Bagaimana Ananda? Ananda, untuk lebih jelas mengenai struktur dari teks persuasi ini, Ibu akan tayangkan sebuah teks persuasi. Nah, di sini kita akan tentukan mana dia bagian-bagian atau struktur dari teks yang kita bicarakan tadi. Nah, Ananda simak teks berikut ini baik-baik. Nah, kita akan bahas teks ini. Oke, Ananda. Tadi ada berapa bagian? Ada 4. Ada 4 strukturnya. Yang pertama pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, ada pernyataan ajakan, kemudian yang keempat penegasan kembali. Nah, dari teks yang ditayangkan ini, mana dia yang merupakan bagian-bagian yang kita sebutkan tadi? Ananda perhatikan. Nah, pada teks ini yang merupakan bagian pengenalan isu adalah tentang pembunuhan dan penyelundupan satwa liar. Nah, inilah Ananda isu yang diangkat pada teks persuasif ini. Ananda perhatikan baik-baik. Bagaimana Ananda? Itu struktur yang pertama. Sekarang Ananda perhatikan untuk struktur yang kedua. Rangkaian argumen. Mana dia yang merupakan rangkaian argumen dari teks yang kita tayangkan tadi? Ananda perhatikan baik-baik. Ananda perhatikan, ini ada yang Ibu hitamkan ini merupakan rangkaian argumen yang dikemukakan pada teks persuasi ini. Bagaimana Ananda? Bisa kita lanjutkan? Kita masuk kepada struktur yang ketiga. Apa struktur yang ketiga tadi? Adalah pernyataan ajakan. Mana dia merupakan pernyataan ajakan pada teks ini? Ananda perhatikan kembali teks berikut ini. Nah, Ananda, yang merupakan pernyataan ajakan, ya, pernyataan ajakan itu bisa diikuti dengan kata-kata ayo, mari. Ya, Ananda perhatikan teks ini. Ada kan? Nah, perhatikan yang dihitamkan ini. Ada kata ayo. Bagaimana Ananda? Sudah paham? Itu struktur yang ketiga. Kita masuk kepada struktur yang keempat. Penegasan kembali. Nah, Ananda perhatikan kembali teks ini. Nah, Ananda, ini merupakan pernyataan yang menegaskan dari pendapat yang ada di atas. Bagaimana Ananda? Sudah paham mengenai struktur teks persuasi? Baik Ananda. Ananda, bagaimana dengan materi kita hari ini? Sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Baiklah Ananda, Ibu ulang kembali. Kita simpulkan bahwasanya struktur dari teks persuasi itu ada 4. Apa saja yang 4? Yang pertama ada namanya pengenalan isu. Yang kedua disebut dengan rangkaian argumen yang berisi argumen-argumen atau pendapat yang mendukung dari isu yang akan dikembangkan pada sebuah teks. Yang ketiga ada namanya pernyataan ajakan. Dan yang keempat Ananda ada namanya penegasan kembali. Itu merupakan struktur dari teks persuasi. Ananda, supaya Ananda lebih paham dan mengerti dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi, untuk menguji semuanya, untuk mengasah kemampuan Ananda. Sekarang untuk tugas, Ananda cari sebuah teks persuasi, kemudian nanti Ananda tentukan struktur teks persuasi seperti formatnya seperti yang ada di papan ini. Ya Ananda, formatnya seperti yang ada di papan ini. Jadi Ananda cari teksnya di atas, Ananda tulis teksnya di atas. Nanti kemudian Ananda tentukan strukturnya. Bagaimana Ananda?
Ananda, tanpa terasa materi kita telah selesai. Ibu sudah menyampaikan materi, tugas sudah kita sampaikan. Silakan Ananda kerjakan. Jika ada keraguan, Ananda silakan bergabung dengan blog Ibu Adria Coach, atau Ananda juga bisa bergabung dengan YouTube Inspirasi Adra, atau Ananda masuk ke dalam Classroom, bisa dengan Classroom atau melalui WA jika masih ada keraguan atau yang ingin Ananda tanyakan. Demikianlah Ananda materi kita hari ini. Tema teks persuasi, sedangkan subtema kita menelaah struktur teks persuasi. Jangan lupa ulangi pelajaran ini kembali di rumah. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks persuasi. Ananda tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker kemana Ananda pergi, dan cuci tangan. Ananda, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam literasi.